105 Raw FM, Your Lifestyle. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Yarkan Raw masih bersama Ici di sore hari ini dalam acara talk show bersama Kemenak. Dan di hadapan Ici masih ada ya, masih bersama dengan Ustazah Umi Salamah. Mari kita lanjutkan lagi ya Ustazah. Baik, dipersilakan Ustazah. Pendengar Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jadikan rumah kita seperti masjid yang kedua. Artinya apa? Mari kita jadikan rumah kita ini seperti masjid, yaitu jadikanlah rumah sebagai tempat sholat. Sholat adalah merupakan salah satu zikir ataupun mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqimis sholata li zikri. Laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Dengan demikian, pada hakikatnya ketika seorang muslim mendirikan dan mengerjakan sholat, maka itu artinya dia sedang berzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika seorang hamba mendirikan sholat di rumahnya, maka dia telah menjadikan rumahnya sebagai tempat berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhizuha qubura." Ij'alu fi buyutikum min salatikum. Jadikanlah rumah kamu sebagai tempat salat kalian. Wa la tattakhizuha qubura. Dan janganlah jadikan rumahmu sebagai kuburan. Dalam hal ini, menurut pendapat Imam An-Nawawi, makna sholat dalam hadis ini adalah sholat sunnah. Sehingga artinya kerjakanlah sholat sunnah di rumah, dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan yang kosong dari ibadah sholat. Karena rumah yang pemiliknya senantiasa melaksanakan sholat akan membuat malaikat datang berkunjung ke rumah tersebut. Dalam hal ini, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit, lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, bagaimanakah kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka di tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka mendirikan sholat. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Adapun ciri-ciri rumah yang berkah atau rumah yang mendapat rahmat dan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang menjadikan rumah sebagai tempat untuk membaca Al-Quran. Bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan
az-zikri ataupun Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La taja'alu buyutakum maqabira, inna syaitanu yanfiru minal baitil ladzi taqra'ahu fihi suratul Baqarah. Janganlah engkau jadikan rumahmu seperti pekuburan. Sesungguhnya setan lari tunggang langgang dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Artinya di dalam rumah itu ada membacakan Al-Quran. Nawiru manazilakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kemudian ciri-ciri rumah yang mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rumah yang dijadikan sebagai tempat majelis ilmu. Artinya rumah yang dijadikan untuk menuntut ilmu ataupun sebagai madrasah ataupun sekolah. Aktivitas mempelajari ilmu agama di rumah adalah salah satu amalan yang akan membuat rumah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iza marortum biriyadil jannati fartahu. Jika engkau melewati taman-taman syurga, maka singgahilah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah taman-taman syurga itu? Riyadil Jannah. Kemudian apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hilqul zikri, yaitu majelis-majelis zikir. Artinya rumah yang dijadikan sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Dengan demikian, ketika rumah kita dijadikan sebagai tempat untuk belajar dan pengajian, maka pada hakikatnya kita telah menjadikan rumah kita itu sebagai tempat untuk berzikir ataupun mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rumah yang digunakan sebagai tempat berzikir, maka tepatlah jika dikatakan rumah itu adalah sebagai taman syurga. Baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Rumah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya rumah yang senantiasa diisi dengan cahaya ilmu, senantiasa dinaungi oleh para malaikat, dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. One FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Yarkan Rao masih di program yang sama, yakni talk show bersama Kemenak dengan tema ciri-ciri rumah yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah sampai di sesi terakhir, yakni Ustazah akan memberikan kesimpulan dan pesan-pesan untuk kita semuanya. Dipersilakan Ustazah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memasuki kesimpulan dan pesan-pesan yang akan kami sampaikan, sesuai dengan apa tadi yang kami sampaikan, bahwa ciri-ciri rumah yang mendapat rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini berkah. Berkah artinya kenikmatan dan kebahagiaan
Ini pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, makna ataupun arti daripada berkah itu ada beberapa makna ataupun arti. Yang pertama yaitu kenikmatan dan kebahagiaan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa bagaimanakah ciri-ciri rumah yang penghuninya mendapat kenikmatan dan kebahagiaan. Saya menjelaskan tadi. Kemudian berkah itu ada yang berarti diam dan tinggal di suatu tempat. Keberkahan muncul karena istiqomah dalam hidup. Yang ketiga, barokah. Artinya sesuatu yang punya nilai kebaikan. Jadi bagaimanakah rumah yang mempunyai nilai kebaikan, dan bagaimanakah rumah yang muncul karena istiqomah dalam hidup, dan bagaimanakah rumah yang mempunyai kenikmatan dan kebahagiaan. Jadi keberkahan merupakan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup yang berkah yaitu hidup yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan karena mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah rumah yang mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu rumah yang dipenuhi dengan kenikmatan, yang penghuninya menerima kenikmatan dan kebahagiaan karena mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, indahnya hidup penuh dengan berkah. Dalam hal ini ada beberapa unsur daripada hidup keberkahan, yaitu memaknai tujuan hidup, rumah yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, makanan yang diberkahi, keturunan yang diberkahi, rezeki yang diberkahi, pekerjaan yang diberkahi, anggota tubuh yang diberkahi, waktu yang diberkahi, ilmu yang diberkahi, dan usia yang diberkahi. Mudah-mudahan kita pendengar Raw FM mendapat keberkahan daripada unsur tersebut. Dalam hal ini, adapun rumah yang diberkahi Allah Ta'ala, sebagaimana tadi yang kami sampaikan, bahwa rumah itu mempunyai fungsi. Yang pertama, tempat tinggal bagi seseorang atau keluarga dalam menata kehidupannya. Maka syarat tempat tinggal harus membuat keluarga bisa betah, tenang, tentram, dan damai. Makanya apa kata Rasulullah? Baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Kemudian fungsi rumah yang kedua adalah konsep rumah ideal, yakni memenuhi kriteria marhamah, yang saya sampaikan tadi, mutmainnah, dan mubarakah. Artinya rumah yang penuh dengan kasih sayang, kedamaian, keharmonisan, ketentraman, serta mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fungsi rumah itu permulaan segenap aktivitas bermuara dari rumah yang akan memberikan ketenangan, ketentraman, pergaulan, dan interaksi sosial di masyarakat. Kemudian bagaimanakah yang disebut dengan rumah yang ideal? Artinya rumah yang ideal salah satu adalah rumah yang mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah yang ideal, pendengar Raw FM, bukan rumah yang besar ataupun mewah, serta dilengkapi dengan segenap fasilitas yang serba luks. Tetapi rumah yang ideal adalah rumah yang bisa memberikan fungsinya sebagai surga. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dari penjelasan singkat kami tadi dapat diambil kesimpulan bahwa syarat-syarat rumah yang mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rumah itu dijadikan ataupun digunakan untuk sholat berjamaah, diisi dengan majelis zikir, selalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian rumah itu
dijadikan sebagai untuk mengurus anak yatim dengan baik, dan selalu menjamu dan menghormati tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doipahu. Kemudian rumah kita selalu didatangi oleh orang-orang yang mempunyai ilmu agama ataupun para ulama, dan difungsikan sebagai majelis ilmu, dimanfaatkan untuk majelis silaturahim. Di dalamnya terdapat nama-nama Allah dan selalu digunakan untuk sholat berjamaah. Tempat tinggal yang mententeramkan seringkali digunakan sebagai tempat zikir, sholat, pengajian sebagai bentuk kemaslahatan untuk agama. Rumah selain menjadi tempat ibadah, juga media untuk menghantarkan penghuninya semakin taqarrub ilallah ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah yang digunakan untuk sholat berjamaah akan turun rahmat di dalamnya, sehingga memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi penghuninya. Rumah yang digunakan sholat berjamaah akan selalu dikaruniai rezeki yang berkah. Rumah yang digunakan untuk sholat berjamaah bukan saja memiliki nilai pahala, tetapi merupakan sebuah pelajaran dan pengajaran langsung bagi keluarga untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu masalah yang berhubungan dengan ciri-ciri ataupun rumah yang mendapat keberkahan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi para pendengar Raw FM dimanapun Anda berada khususnya, dan bagi kita semua umat Islam ataupun kaum muslimin dan muslimat. Selanjutnya kami dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, mudah-mudahan tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan, yaitu pada hari Selasa dan Rabu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, karena penyuluh agama itu adalah penyuluh yang luar biasa, karena biasa di luar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Kang Raud, terima kasih kepada Ustazah Umi Salama yang sudah memberikan ceramahnya di sore hari ini ya, tentang ciri-ciri rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya dapat menjadikan rumah kita sebagai tempat yang sangat bermanfaat dan dihiasi oleh lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, tempat beribadah, dan dijadikan sebagai majelis ilmu. Dan terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Umi Salama yang sudah memberikan arahan serta ilmunya di sore hari ini. Akhir kata dari Ici, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye-bye rekan Raw.